Bismillahirrahmanirrahim. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Catur Heni. Yang kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 9 semester 2, yaitu tema 3 tentang tantangan pembangunan Indonesia. Dan ini masih merupakan kurikulum merdeka. Mari kita pelajari pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Pembangunan adalah sebuah usaha terencana untuk mendorong perkembangan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Nah, kalau dalam lingkup negara, pembangunan tersebut disebut dengan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan nasional dirancang oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk bisa mencapai tujuan nasional. Nah, pembangunan di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam 3 masa, yaitu pembangunan pada masa Orde Lama, pembangunan pada masa Orde Baru, dan pembangunan pada masa Reformasi. Marilah, ayo kita bersama-sama menyimak satu persatu untuk setiap masa. Kita mulai dulu, yaitu mempelajari pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga peralihan ke pemerintahan Orde Baru di sekitar tahun 1966. Pada kala itu, keamanan Indonesia masih belum stabil karena adanya konflik internal dan konflik eksternal. Selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden dijabat oleh Soekarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta sampai tahun 1956. Ada 10 Perdana Menteri yang pernah menjabat di era ini, yaitu Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Sukiman Wiryo Sanjoyo, Wilopo, Ali Sastromijoyo, Burhanuddin Harahap, Ali Sastromijoyo, Juanda Kartowijoyo, dan Soekarno. Nah, tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, yaitu Dr. A.K. Ghani. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperkuat dengan pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan yang bisa menjadi saran bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan. Dalam perkembangannya, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang tidak menentu. Meskipun demikian, pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh 3 kelembagaan, yaitu Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri, Dewan Perancangan Negara dan Biro Perancang Negara, dan juga Dewan Perancang Nasional atau Dapernas. Selama proses pembangunan pada masa ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan ekonomi, mulai dari perdagangan internasional,
pengembangan pengusaha di dalam negeri, hingga berbagai kebijakan fiskal atau keuangan negara. Telah banyak pembangunan pada masa ini di segala bidang. Contohnya yaitu Bandar Udara Juanda, Jembatan Ampera, dan Bendungan Jatiluhur. Pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru. Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru sejak dimulainya era peralihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto pada kurun waktu tahun 1966 hingga 1968. Pada masa ini, pemerintah lebih membatasi aktivitas politik masyarakat seperti kebebasan menyampaikan pendapat atau mengadakan kegiatan-kegiatan politik yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah. Tujuannya adalah untuk dapat menjaga kestabilan politik sehingga pemerintah bisa lebih leluasa mengembangkan bidang perekonomian untuk melanjutkan pembangunan nasional. Masa pemerintahan Orde Baru berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, yaitu tahun 1966 hingga 1998. Untuk wakil presidennya berganti-ganti seperti gambar di bawah ini, yaitu Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Sudarmono, Trisutrisno, dan B.J. Habibie. Dalam segi pembangunan, langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat program pemulihan ekonomi sebelum rencana pembangunan jangka panjang dimulai. Karena kala itu terjadi inflasi yang sangat luar biasa, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan dan sukses merubah tingkat inflasi dari 600% menuju kurang dari 100% pada tahun 1968. Baru deh dari situ program pembangunan dimulai dengan istilah pembangunan jangka panjang atau PJP yang akan berlangsung selama 25 tahun. Setiap pembangunan jangka panjang ke dalam 5 periode pembangunan yang disebut dengan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Repelita untuk pembangunan jangka panjang tahap 1 adalah sebagai berikut. Pelita 1 yaitu tahun 1969 hingga 1974. Bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dari infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Kemudian pelita kedua yaitu tahun 1974 hingga 1979. Bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Kemudian pelita 3 yaitu dari tahun 1979 hingga 1984, bertujuan mengembangkan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Kemudian pelita 4 yaitu dari tahun 1984 hingga tahun 1989, bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Pelita 5 yaitu dari tahun 1989 hingga 1994, bertujuan mengembangkan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Selama pembangunan jangka panjang tahap 1 berlangsung, beberapa program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah keluarga berencana, transmigrasi, industrialisasi pertanian, dan pendidikan dasar.
Sekarang kita mempelajari pembangunan di Indonesia pada masa reformasi. Pada akhir masa Orde Baru, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berdampak pada terjadinya inflasi yang menyulitkan keadaan hidup masyarakat. Hal ini memicu kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, mahasiswa dari berbagai daerah yang menuntut reformasi kemudian berhasil menduduki gedung DPR MPR. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Presiden Soeharto kemudian menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai presiden. Setelah Presiden Soeharto lengser, ada banyak presiden yang menggantikan beliau sesuai dengan masa jabatannya. Berikut adalah nama presiden dan wakil presiden setelah Soeharto. Nah, bagaimana sih perkembangan pembangunan pada masa setiap presiden tersebut? Pemerintahan B.J. Habibie yang hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun fokus pada penataan kembali kondisi ketidakstabilan negara, baik dari segi ekonomi maupun politik. Selanjutnya, Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Dur melanjutkan penataan perekonomian dengan mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang rupiah, dan merombak kinerja pemerintahan di berbagai departemen untuk menguatkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat. Pada masa pemerintahan beliau, Bappenas sebagai lembaga perancang pembangunan berhasil menyusun program pembangunan nasional atau Propernas dalam jangka waktu 5 tahun. Propernas tidak hanya fokus pada kebijakan ekonomi, namun mencakup pembangunan 9 bidang strategis negara, yakni hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan juga pertahanan dan keamanan. Terdapat 5 agenda kebijakan yang menjadi prioritas dalam Propernas, yaitu 1. Mempertahankan kesatuan dan persatuan serta meningkatkan kehidupan demokrasi. Kemudian yang kedua yaitu mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih. Kemudian kebijakan ketiga yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang keempat yaitu membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya. Kemudian kebijakan yang kelima yaitu meningkatkan kapasitas daerah dan memberdayakan masyarakat. Selanjutnya digantikan oleh Presiden Megawati, di mana beliau melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong perekonomian. 2 kebijakan yang dikenal pada masa ini adalah privatisasi BUMN dan pengalokasian utang luar negeri untuk efektivitas pembangunan. Momen penting pembangunan pada masa Megawati terjadi saat dibuatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada masa ini pemerintah berhasil membuat sebuah dokumen rencana pembangunan jangka panjang yang berlangsung dari tahun 2005 hingga tahun 2025.
sebagai pendukung penerapan rencana pembangunan, pada tahun 2011 Susilo Bambang Yudhoyono membuat kebijakan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, posisi presiden digantikan oleh Joko Widodo. Sasaran utama pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan melakukan reformasi birokrasi atau perombakan tata kelola pemerintahan. Pembangunan yang paling dapat diamati pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur negara. Dan kini saatnya kita mempelajari tolok ukur kemajuan pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan dari sebuah pembangunan, ada dua indikator yang digunakan, yakni pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan. Nah, kita akan bahas lebih jauh ya untuk dua hal ini. Pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila tingkat produktivitas ekonomi masyarakatnya cukup tinggi. Artinya, jumlah produktivitas ditentukan oleh seberapa besar jumlah masyarakat melakukan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk jual beli barang maupun jasa. Jumlah produktivitas seluruh penduduk yang tinggal di suatu negara disebut dengan produk domestik bruto atau PDB, atau Gross Domestic Product atau GDP. Sementara jika ditambah dengan penduduknya yang bekerja di luar negeri disebut dengan Produk Nasional Bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara kemudian dihitung tingkat perkembangan GDP setiap tahun dengan cara membuat presentasi dari selisih angka pertumbuhannya. Namun, indikator tersebut belum menunjukkan apakah pertumbuhan yang terjadi sudah dirasakan masyarakatnya secara merata atau tidak. Sehingga pemerintah melakukan redistribusi pendapatan atau menyalurkan kembali pendapatan dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ada beberapa program pemerintah terkait redistribusi pendapatan nasional, yaitu pajak, subsidi, asuransi, dan juga kredit lunak. Sekarang kita belajar kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan manusia bisa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index atau HDI. IPM menjadi tolok ukur pembangunan yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga UNDP atau United Nations Development Program. IPM mengacu pada 3 komponen, yaitu tingkat harapan hidup pada saat kelahiran, tingkat pencapaian pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA, dan juga tingkat pendapatan per kapita. Potensi dan tantangan Indonesia menjadi negara maju. Industri strategis adalah industri yang bisa menghasilkan barang atau jasa dengan nilai tambah yang tinggi. Sejarah perkembangan industri strategis di Indonesia dimulai dengan perkembangan industrialisasi modern pada masa Orde Baru saat pemerintah membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Industri Strategis atau TPPIS pada tahun 1983. TPPIS melakukan pengkajian yang mendalam hingga menghasilkan ide untuk
membentuk Badan Pengelola Industri Strategis atau BIIS pada tahun 1989. BPIS kemudian menjadi lembaga non-pemerintah yang bertugas untuk membina, mengelola, dan mengembangkan 10 badan usaha milik negara atau BUMN industri strategis, diantaranya adalah PT IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara yang sekarang menjadi PT DI atau Dirgantara Indonesia. Kemudian PT PAL yaitu Penataan Angkatan Laut, PT Inka Industri Kereta Api, PT Inti yaitu Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Pindad yaitu Perindustrian TNI Angkatan Darat, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, dan PT LIN atau Lembaga Elektronika Nasional. Namun sayang, seiring dengan terjadinya badai krisis ekonomi pada tahun 1998, perkembangan industri strategis kemudian mengalami kemunduran. Krisis ekonomi yang berujung pada kesulitan keuangan negara tersebut mengakibatkan tersendatnya pembiayaan untuk BUMN industri strategis sehingga program-programnya secara otomatis terhenti. Nah, setelah kita panjang kali lebar membahas segala sesuatu di atas, apa sih yang dimaksud dengan negara maju? Ya, negara maju adalah negara yang sudah mengalami kemajuan yang pesat dalam pembangunan sehingga berhasil memiliki standar kualitas hidup yang baik dalam berbagai bidang. Negara maju memiliki tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan yang tinggi sehingga mampu mengelola sumber daya secara optimal. Karakteristik negara maju bisa dilihat dari berbagai sisi, di antaranya yaitu tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas sumber daya manusia, perkembangan industri dan perdagangan, dan juga penguasaan teknologi. Nah, Indonesia apakah sudah menjadi negara maju? Iya, sayangnya belum. Indonesia adalah negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang masih melakukan berbagai upaya pembangunan untuk menuju standar kemajuan yang sudah dicapai oleh negara maju. Indonesia sendiri memiliki visi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2019 mengingatkan ada 6 prasyarat yang harus dicapai sebagai fondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045, yakni pembangunan infrastruktur yang layak untuk mendukung mobilitas dan mendukung pembangunan. Kemudian penguatan sumber daya manusia yang dipenuhi melalui pendidikan, riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial. Kemudian penyediaan teknologi melalui pengayaan inovasi dan teknologi untuk menjawab tantangan industri. Kemudian perbaikan birokrasi pemerintah dengan pembenahan kualitas layanan dan efisiensi proses bisnis. Pengelolaan tata ruang wilayah yang baik dan didukung oleh sistem yang integratif. Sumber daya ekonomi dan keuangan yang dipenuhi melalui APBN untuk mendukung kesuksesan target 2045. Nah, sekarang tiba saatnya kalian mengerjakan tugas berikut ini.